Adakah di sini yang masih bingung penggunaan Bitcoin dominance ya? Jadi cara untuk menggunakannya bagaimana, atau sampai di sini pengertiannya orang-orang kebanyakan hanya tahu dia adalah oke, kalau Bitcoin dominance naik berarti altcoin turun. Begitupun sebaliknya, kalau Bitcoin dominance turun, altcoin naik gitu. Seperti itu, hanya seperti itu atau apa gitu. Jadi jangan sampai hanya setengah-setengah. Apa yang saya bilang tadi itu tidak salah, itu betul tapi belum utuh. Makanya kalau Anda mengerti tentang Bitcoin dominance ini setengah-setengah, mohon nonton video ini sampai habis karena kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama dari segi pengertian yang utuh, yang kedua cara penggunaannya, yang ketiga adalah trik bagaimana untuk melihat jika Bitcoin dominance itu bergerak kemana, Bitcoin kemana, maka altcoin akan kemana, supaya tidak kita memiliki pengertian yang setengah-setengah dan akhirnya kebingungan. Nah, plus hari ini kita akan menganalisa dengan overview bahwa Bitcoin dominance per hari ini di tanggal 23 September 2025 itu seperti apa dan kemana, dan jika dia kemana akan seperti apa juga hasilnya nanti di segmen RKO Rata Kanan Overview dari Bitcoin Goceng. Oke, ya, ini adalah segmen baru ya, dari dimana sebelumnya segmen ini adalah tambahan untuk kita menganalisa-analisa gitu ya di segmen di Bitcoin Goceng. Buat yang pertama kali datang di channel ini, kami adalah kanal yang biasa-biasa saja ya. Kami ngebahas tentang dunia pasar modal, khususnya kripto, khususnya Bitcoin, tapi dengan gaya skena, dengan gaya yang lebih santai. Banyak di tempat kami, kalau nonton video-video sebelumnya, kami kalau misalnya ada salah ngomong begitu kita biasanya masukin meme. Ya, karena memang kita pengennya orang itu mengerti dengan bahasa yang awam gitu. Jadi kalau misalnya mau ke channel yang kalau misalnya bahasanya tinggi tuh gitu, itu bisa ke channel lain. Kalau kita dengan bahasa-bahasa yang awam, mudah dimengerti. Bahkan saya lebih banyak menggunakan analogi. Termasuk Bitcoin dominance ini saya akan menggunakan analogi juga gitu. Nah, kita kembali ke topik dulu, kemana-mana ini. Oke, Bitcoin dominance ini adalah sebuah barometer yang dimana menunjukkan seberapa banyak uang yang masuk di dalam market kripto. Ke dalam market kripto itu misalnya uang, contoh ya, saya kasih contoh aja ya, langsung saja ke contoh. Misalnya ini uang nih, uang yang masuk ke dalam market kripto, misalnya total uang yang masuk itu 100 juta. Ini contoh ya, 100 juta dolar, itu contoh aja. Oke, ini contoh gitu ya. Ada 100 juta dolar ke dalam market kripto. Nah, misalnya yang masuk ke dalam Bitcoin adalah misalnya ya, itu 75 juta misalnya. Dan ke altcoin itu 25 juta. Oke. Nah, setelah kita melihat ada uang yang masuk ke dalam market kripto sebanyak 100 juta dan yang ke ke Bitcoin 75 juta dan ke altcoin semuanya ya, mau Ethereum, mau apapun itu semuanya, itu totalnya 25 juta. Maka terbentuklah indeks atau grafik ini yang dinamakan dengan Bitcoin dominance. Terbentuk berarti kalau dalam posisi ini berarti Bitcoin dominance-nya naik. Oke? Begitupun kalau sebaliknya, ternyata uang yang masuk ini lebih banyak ke altcoin dan Bitcoinnya hanya 25 juta, berarti Bitcoin dominance-nya turun. Oke, itu. Jadi kita bahas tentang Bitcoin dominance ini, yang paling pertama adalah kita ngebahas tentang pengertiannya dulu gitu. Jadi jangan sampai pengertiannya itu terputar-putar gitu ya. Setelah kita bahas tentang pengertian, kita akan bahas tentang penggunaannya ke Bitcoin itu sendiri bagaimana. Jadi jangan sampai ada pengertian, cara penggunaannya salah. Begitupun sebaliknya, cara penggunaannya benar tapi dia nggak ngerti. Ini maksudnya kenapa dia bisa seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang cara penggunaannya ke altcoin. Itu altcoinnya gimana gitu. Nah, dan terakhir kesimpulan penggunaan tentunya adalah bagaimana menemukan hubungan antara penggunaannya ke altcoin dan Bitcoin.
Karena saya juga pernah menemukan gitu ya, ada salah satu anggota dalam private community ya, kita punya private community. By the way, private community itu gratis, linknya ada di bawah, Discord, silakan join gratis. Tetapi kalau mau belajar lebih dalam ada VIP, ada juga kalau misalnya Anda orang awam baru pertama kali datang, silakan beli modul yang sudah tersedia itu. Harga modulnya sangat terjangkau. Belajar itu dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jangan tunggu jatuh dulu baru mulai dari bawah. Terus belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada pengulangan. Kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol, biar nggak ribet cari satu-satu di YouTube. Ya intinya seperti itu ya, nggak ribet cari satu-satu, kita menjualnya hanya 99.000. Tapi kalau mau lebih dalam ke VIP. Oke, kembali dulu ke topik tadi ya, jangan fokus ke jualan. Oke, ya jadi kita pertama pengertian dulu. Pengertian yang jelas adalah ini indeks yang menunjukkan total inflow uang yang masuk gitu ya. Inflow uang yang masuk ke dalam market kripto itu misalnya inflow-nya 100 juta, kalau yang masuk dari 100 juta itu 75 juta masuk ke Bitcoin, 25 juta masuk ke altcoin, berarti Bitcoin dominance-nya naik. Begitupun sebaliknya, kalau inflow yang masuk itu sebagian besar terbagi ke altcoin lebih banyak, berarti Bitcoin dominance turun. Berarti pengertiannya adalah total uang yang masuk ke dalam market kripto. Mereka menarik sebuah kesimpulan dalam konteks barometer Bitcoin. Oke? Itu pengertiannya. Jadi jangan dulu pengertiannya dibawa ke ranah Bitcoin dominance itu apa? Oh, Bitcoin dominance adalah apabila Bitcoin naik, altcoin turun. Begitupun sebaliknya, sabar. Oke, pengertiannya dibikin utuh dulu. Oke. Nah, selanjutnya penggunaan ke Bitcoin. Bagaimana konteks penggunaan ke Bitcoinnya? Nah, jadi begini. Jika misalnya ada uang nih inflow 100 juta nih, total uang inflow itu adalah uang yang masuk gitu ya. Jadi yang masuk 100 juta. Tapi lebih banyak mereka naruh ke Bitcoin daripada ini. Lah kenapa tuh? Kita harus menemukan kenapa. Kenapa? Dikarenakan misalnya nih Bitcoin nih yang 75 juta ya. Dikarenakan market mengalami yang namanya ketakutan, psikologi atau fear. Jadi kita mengerti bahwa yang membentuk harga atau membentuk chart pattern ini seperti ini, harga technical analysis apapun lah, bentuk candle seperti apapun, yang membentuk harga itu adalah psikologi manusia yang diwujud nyatakan dengan action mereka melakukan pembelian atau penjualan. Ya, itu membentuk sebuah harga. Nah, apabila mereka mengalami ketakutan, para investor-investor ini mengalami ketakutan, makanya Bitcoin dominance itu akan naik dikarenakan uang yang masuk ke dalam market kripto lebih dominan masuk ke Bitcoin. Oke, jadi orang tuh misalnya, saya trading kripto, saya takut nih, gitu. Jadi dia memilih untuk memasukkan ke aset yang lebih aman, berarti konteksnya ke Bitcoin dalam market kripto. Oke, jadi market ketakutan. Ingat ya, apabila Bitcoin dominance naik, itu pengertian dasarnya adalah market mengalami ketakutan. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail nih. Berarti jangan dulu berarti loh, jangan dulu. Jadi kalau belajar sesuatu tuh harus pengertiannya utuh, baru tarik kemungkinannya seperti apa. Jadi jangan baru pengertiannya belum jelas langsung berarti itu kayak orang suuzon ini gitu ya. Misalnya contoh ya, ini analogi. Kita lihat punya teman itu, teman perempuan. Dia lagi pusing, mual, muntah-muntah. Oh, berarti hamil. Bukan begitu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu. Jadi dia kenapa? Oh ini karena apa gitu ya. Jadi oke, sudah. Ingat ya, karena fear, karena ketakutan. Jadi para spekulan, para investor apapun itu ya jenisnya, entah dia retail atau apapun, mereka atau institusi, mereka agak mengambil keputusan lebih mendiversifikasi ke area yang lebih aman, yaitu Bitcoin. Oke? Nah, terus yang kedua, apabila Bitcoin dominance turun, berarti misalnya katakanlah kita balik ya, berarti yang ini yang altcoin, ini yang Bitcoin. Nah, berarti sektor beresiko atau altcoin itu sudah mulai menjadi ranah yang aman. Jadi orang-orang yang berinvestasi akan seperti tadi ya, mereka sudah mulai merasa kayak, oke, kita akan bisa masuk sekarang nih, masuk ke ranah yang beresiko gitu. Oke? Jadi ingat ya, pengertiannya naik sama turun dulu itu. Jadi kalau Bitcoin dominance naik, pengertiannya apa? Bitcoin dominance turun, pengertiannya apa? Udah ya? Sudah.
Sekarang kita masuk kepada part kesimpulan penggunaan. Penggunaannya seperti apa? Oke, kadang-kadang orang itu belum sampai ke part pengertian belum selesai, ya kan? Penggunaannya ke BTC tadi ya, kenapa dia naik, kenapa dia turun itu belum selesai. Terus langsung belum juga selesai yang ini, langsung ke penggunaan. Nah, sementara penggunaan ini part yang keempat. Oke, penggunaannya seperti apa? Nah, ini saya buatkan sebuah tabel gampang untuk Anda semua bisa menarik kesimpulan. Nah, ini bisa di-capture nih. Oke? Jadi yang pertama nih, misalnya Bitcoin itu turun. Oke? Bitcoin itu turun. Nah, ini kita nggak bahas tentang berarti Bitcoin turun karena Bitcoin dominance naik. Bukan, itu dua hal yang berbeda. Bitcoin turun bisa banyak faktor. Bisa karena technical analysis, karena memang sudah berada di resistance, bisa karena fundamental analysis, karena memang lagi ada berita yang membuat dia turun dan lain sebagainya ya. Kita nggak perlu bahas ke sana, tapi intinya jika Bitcoin turun, ini kan kita masuk pada penggunaan ya. Jika Bitcoin turun dan Bitcoin dominance naik, sampai di sini dulu ya. If ya, jika di sini. Jika Bitcoin turun atau Bitcoin dominance naik dan posisinya seperti itu, seperti sekarang ya. Kita lihat sekarang per hari ini tanggal 23 September 2025, kita lihat Bitcoin ya. Bitcoin turun kan? Ya, Bitcoin ini turun ya. Turun sedikit ya. Terus Bitcoin dominance tuh naik 0,15 ya. Gitu. Nah, karena Bitcoin dominance naik atau Bitcoin turun. Nah, itu berarti kan tadi ya, kenapa dia naik? Berarti investor lebih condong ke sektor yang lebih aman, gitu ya, lebih aman. Nah, otomatis penggunaannya altcoin akan turun. Oke, altcoin akan turun, akan jadi merah, gitu. Kenapa? Dikarenakan mereka mencari investasi yang lebih aman. Kemarin malam tanggal 22 malah lebih berdarah-darah ya. Terbakar semua altcoin dan mereka crash yang sangat amat dalam ya. Ini mereka crash sangat dalam gitu ya. Altcoin nih Hyperliquid mulai kembali ya. Kemarin crash sangat dalam. Oke. Nah, kita ke sini dulu. Terus yang kedua, jika Bitcoinnya turun, masih tentang turun ya, masih turun dikarenakan lain sebagainya. Tapi Bitcoin dominance-nya turun juga. Nah, kan tadi saya bilang kalau Bitcoin dominance-nya turun, berarti mereka memiliki kepercayaan terhadap altcoin gitu. Jadi kalau Bitcoin turun dan Bitcoin dominance turun, itu bisa memberikan efek altcoinnya naik. Jadi jangan sampai ada pengertian yang sampai di sini orang kebanyakan salah mengerti. Oh, Bitcoin dominance turun, Bitcoinnya turun. Biasanya kalau Bitcoin turun, altcoin juga turun. Betul, tapi tidak utuh pengertian itu. Kalau Bitcoin turun, altcoin turun secara begitu, kita nggak perlu trading yang lain. Trading aja Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya turun gitu, nah kita lihat dulu Bitcoin dominance-nya kemana. Barulah kita masuk ke altcoin. Oke? Karena kalau Bitcoinnya turun ya turun normal lah. Misalnya kayak tadi minus 0, minus 1. Tapi Bitcoin dominance-nya turun. Nah, itulah biasanya tanda-tanda altcoin akan terbang atau biasanya yang mereka bilang alt season seperti itu. Misalnya kita lihat pada sekarang gitu ya. Harga Bitcoin dominant Bitcoin dominant sekarang berada di 58,60 ya. Jadi kalau misalnya kita tarik Fibonacci dari atas sini ke sini, nah kita bikin ini berada di area diagonal resistance yang sudah menjadi titik kemungkinan besar untuk dia mantul ke bawah. Just in case pun dia naik ya, dia akan naik ke zona 0,236 Fibonacci atau di 59,2 di persen 0,92 0,92 susah banget ngomongnya ya. Oke, ini harganya di sini. Nah, terus atau just in case ada skenario kedua dia naik sampai ke sini dan dia turun ya. Gitu ya, dia turun sama seperti tadi ya. Maka itu akan terjadi alt season atau alt season ini by the way bukan ada sebuah momentum dan terjadi ya. Itu bisa terjadi kapan saja pada saat semua altcoin terbang, tapi Bitcoin B aja. Atau bahkan bisa jadi Bitcoin turun sedikit gitu ya. Nah, kenapa di sini tentu ada technical analysis. Anda bisa menganalisa Bitcoin dominance ini dengan technical analysis pada umumnya ya. Ini ada strong resistance, misalnya ini area resistance ya. Ini resistance
ini area support, ini ada resistance. Kalau dia naik dia bisa menjadi support become resistance, dan di mana juga ada area supply di situ. Dan kita lihat di sini juga ada area resistance ya, seperti ini ya. Kita lihat ini. Jadi ini tembok resistance yang mana condong lebih memberikan indikasi dia akan turun ke bawah gitu ya, seperti ini. Nah, ini semua technical analysis yang bebas, Anda bisa analisa seperti apa. Saya nggak akan detail tentang itu, tapi kalau per hari ini dia sudah berada di area yang rawan untuk dia turun. Dan just in case dia turun melewati area strong support sini atau major support di area ini, artinya harga Bitcoin dominance itu jebol ke bawah, maka akan terjadi bull run besar seperti akhir tahun sebelumnya, atau momentum-momentum di mana altcoin akan terbang ya, gila-gilaan seperti itu. Oke, asal dia tembus dulu area ini. Oke, nah berarti kan tadi kalau Bitcoin dominance turun, nah sama seperti pengertian yang kedua ya, bahwa jika Bitcoin dominance turun tapi Bitcoinnya turun sedikit, berarti altcoin akan terbang. Nah ini part ini. Oke, nah terus yang ketiga, jika Bitcoin dominance itu Bitcoin itu naik ya, Bitcoin itu naik tapi Bitcoin dominance-nya turun gitu ya. Bitcoinnya naik tapi Bitcoin dominance-nya turun. Nah Bitcoin itu biasanya sideways. Jadi naik tapi sideways, naik kecil, naik hanya 0, tapi hijau gitu, tapi 0, terus altcoinnya bisa juga mengikuti sideways. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Tadi saya sudah jelaskan ya, kenapa seperti itu, karena market takut dan lain sebagainya. Kalau ini kenapa? Nah, lihat, Bitcoin dominance turun, berarti uangnya pergi ke altcoin gitu ya. Pergi ke altcoin. Tetapi posisinya Bitcoinnya juga naik. Artinya total uang yang masuk ke market kripto tidak sebanyak itu, mengakibatkan harganya tetap sideways. Tapi kan tadi saya bilang altcoinnya naik apabila Bitcoinnya turun gitu ya. Bitcoin dominance-nya turun. Ini Bitcoin dominance-nya turun berarti uangnya ke altcoin. Oke. Tapi ya Bitcoinnya juga naik, berarti uangnya itu masih terputar-putar di situ. Nah, untuk itu makanya altcoinnya sideways, tapi ada beberapa pair yang bisa naik gitu ya. Nah, di sini kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol, biar nggak ribet cari satu-satu. Belajar itu dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jangan tunggu jatuh dulu baru mulai dari bawah. Beli itu harusnya ambil di bawah, bukan di atas. Belajar cara nawarnya di Bitcoin Goceng. Kelas belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada pengulangan. Kalau beli rokok sebungkus 20.000, berarti dalam 5 hari kamu udah bisa beli video belajar yang ngajarin dari nol, biar nggak ribet cari satu-satu di YouTube. Ya, tiba-tiba saya masuk iklan yang begitu banyak ya. Kalau YouTube kalian bisa skip, kalau ini nggak bisa skip iklannya ya. Oke, sebentar saya minum sedikit tadi supaya bisa lebih nggak belibet. Oke, kita fokus dulu ya, kembali ke pengertian tadi. Oke, kita lihat di sini. Jika Bitcoinnya naik, ya, Bitcoin dominance-nya turun. Sebentar, Bitcoin dominance turun itu kan berarti uang itu masuk ke altcoin. Ke pengertian ya, kembali ke pengertian awal. Tapi Bitcoinnya naik, Pak. Gimana dong? Berarti Bitcoinnya naik tapi tidak memberikan signifikan karena uang yang masuk ke Bitcoin juga sedikit. Karena kalau lihat dari Bitcoin dominance itu uangnya tetap ke altcoin. Berarti Bitcoinnya naik tapi sideways, altcoinnya itu sideways different pair ya. Jadi ada beberapa pair yang sideways, tetapi ada 1-2 pair. Biasanya kan kalian lihat itu ya, ada yang beberapa momentum 1-2 pair melompat gitu, naik tinggi dikarenakan apa ya? Dikarenakan ini Bitcoin dominance turun tapi Bitcoinnya naik. Oke. Dan part yang terakhir adalah Bitcoin naik, Bitcoin dominance juga naik. Jadi naik bersamaan nih. Oke. Nah, itu adalah momentum di mana Bitcoinnya naik, benar-benar naik kayak kemarin ya, beberapa hari yang lalu Bitcoinnya naik. Nah, altcoin itu sideways beberapa. Sideways positif ya. Jadi sideways positif tuh kemarin kan Bitcoin ATH ya, setiap Bitcoin all time. Kalau di sini altcoin akan terbang dikatakan seperti alt season, tapi kalau di sini Bitcoinnya ATH biasanya membentuk all time high baru, dan di sini altcoin itu beberapa sideways tapi ada beberapa yang melompat juga bersamaan dengan Bitcoin. Dikarenakan Bitcoinnya all time high gitu ya, tapi beberapa sideways. Nah,
semua tentang ini Bitcoin dominance ini saya kalau kasih analogi ya, ini ibaratnya sang bapak gitu ya. Bapak dalam rumah. Nah, kalau bapak pulangnya happy ya, biasanya seisi rumah tuh happy gitu. Sisi rumah tuh apa? Ada istri, ada anak-anak gitu-gitu ya. Bapak pulangnya, halo selamat malam, assalamualaikum. Terus saya bawa ini loh cemilan apa. Bapaknya lagi happy, mungkin lagi terima gaji dan lain sebagainya. Happy-happy dia. Nah dia bawa tuh beberapa jajanan, beberapa apa segala macam, makan bersama, happy, bahagia. Semuanya bahagia. Nah itu mungkin analoginya seperti ini. Jadi pada saat Bitcoin dominance sang bapak lagi terima uang ya, Bitcoin dominance ya, bapak lagi terima uang, uangnya masuk ke bapak. Terus bapaknya naik karena happy, bapaknya happy, sisi rumah happy gitu ya, happy, dan beberapa pair bahkan ada tertentu dapat bonus gitu. Ini kamu anak baik, kamu dapat jajan lebih kayak gitu ya. Jadi ada beberapa pair yang naik. Oke. Terus kalau misalnya bapaknya lagi marah-marah gitu, atau terus di kantor lagi dipecat atau lagi kurang sial apa gitu, pulang rumah bapaknya mabok, marah-marah segala macam. Berarti itu ibaratnya seperti ini. Bapaknya turun ya, harganya turun karena kan stres karena segala macam. Terus orang yang bos juga nggak mau memberikan uang kepada bapak banyak gitu, diberikan sedikit aja gitu. Jadi orang-orang takut. Nah, makanya harga altcoin itu turun bersamaan karena bapak pas pulang rumah kacau gitu sisi rumah gitu ya. Jadi semua tergantung dari sang bapak atau sang Bitcoin itu sendiri. Makanya barometer utama itu bisa dilihat dari Bitcoin. Nah, pengertian dari Bitcoin dominance ini penting untuk kita pahami karena kalau misalnya kita hanya masuk di part ini ya, kalau di bagian ini kita hanya sampai di penggunaan, langsung pada penggunaan gitu ya. Kalau pada penggunaan kita akan tidak mengerti kenapa. Jadi kita harus mengerti pengertiannya, kita harus tahu penggunaannya ke Bitcoin dulu, penggunaan atau dampaknya ke altcoin, ya, dampak dan penggunaannya ke Bitcoin dan dampak penggunaannya ke altcoin. Terus kesimpulan penggunaan yang tadi yang di bawah yang saya bikin tabel ya. Nah, itu tabel itu bisa Anda capture dan Anda ikuti gitu ya. Lihat. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini supaya Anda tidak terbingung-bingung gitu kayak, lo kok dia naik, lo kok dia turun seperti apa gitu. Oke? Semoga video ini bisa membantu. Tapi kalau selebihnya Anda mau belajar silakan lihat di iklan-iklan tadi, di situ sudah tersedia. Semuanya ada di link deskripsi di video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan itu memberikan kami dukungan untuk terus mengedukasi dengan gaya mengedukasi kami seperti ini. See you on the next video. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Project ya. Artinya bukan karena murahnya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman. Yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu dibanding yang lain kan. Yang lain fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya hampir 1 kali juga. Di area di 3 dan 4 di area ini Happy bener karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.